Matcha jadi the next coffee culture yang bakal gantiin kopi gula aren. Dulu kopi gula aren meledak karena 3 hal: harga murah, rasa familiar, dan visual yang estetik. Nah, matcha sekarang mulai mirip, sama-sama tren yang digerakkan FOMO dan media sosial, naik daun di kalangan Gen Z dan lifestyle urban. Bedanya dengan identitas kuat, sehat, calming, image premium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kulineran, balik lagi sama saya Miskum dan karena hari ini panas banget, jadi untuk segmen kali ini temanya itu kumis kuliah Miskum. Nah, sobat kulineran sendiri gimana kabarnya? Semoga sehat terus ya, lancar rezekinya. Yang punya usaha semoga diberi kelancaran selalu. Dan yang sedang sakit semoga segera sembuh. Nah, kali ini ini memang cuacanya panas banget. Miskum mau keluar aja mager ini. Makanya Miskum buat segmen kuliah Miskum. Nah, sekarang di depan Miskum ini ada minuman khas Gen Z. Ada yang tahu? Ini minuman khas Gen Z, bener, matcha. Mungkin ini minumannya lagi entah itu lagi FOMO, katanya bisa jadi pengganti kopi atau bagaimana gitu ya. Miskum kali ini pengen buat perbandingan antara matcha dengan kopi. Menurut pandangan Miskum, mungkin buat sobat kulineran sendiri ada yang lebih suka kopi atau lebih suka ke matcha. Nah, kalau kopi sendiri kan emang itu ya, punya kandungan kafein. Tapi kalau matcha katanya bisa buat pengganti kopi. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini banyak banget penjual kopi keliling gitu, kopi gula aren ya, yang paling favorit itu kopi gula aren. Dan sekarang muncul lagi ini matcha. Matcha ini nggak pure matcha ya, tapi ada yang dibuat ala-ala kopi gitu, ada matcha latte dan lain-lain. Miskum melihat sendiri itu kalau malam, terutama untuk yang berdomisili di Kudus dan sekitarnya atau di kota-kota lain, mungkin ada hal yang sama, yaitu banyak banget penjual kopi kalau malam itu di trotoar gitu. Nah, kalau di Kudus sendiri itu di pinggir jalan, di trotoar Jalan Jenderal Sudirman. Sumpah itu padat banget, ramai banget. Nah, yang dijual di situ juga ada beraneka kopi, ada ya minuman-minuman kekinian kayak ini juga matcha. Nah, terus apa sih yang perbandingan antara matcha dengan kopi ini? Mungkin buat kaum milenial lebih suka sama kopi. Memang rasa pahitnya itu pas atau gimana gitu. Pokoknya buat kaum milenial ini lebih suka sama kopi gula aren gitu ya. Sedangkan untuk Gen Z, entah ini atau cuman sekedar FOMO atau bagaimana, banyak banget yang suka matcha. Nah, meskipun kopi gula aren ini masih digemari buat kaum milenial dan matcha ini masih digemari sama Gen Z, tapi ya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan tersendiri ya. Terutama kalau dikonsumsi tidak sesuai takaran atau terlalu banyak, itu sangat terpengaruh terhadap kesehatan. Nah, sebenarnya matcha ini minuman yang berasal dari Jepang. Ya, awalnya sih sempat diragukan karena rasanya ini juga sama-sama agak pahit seperti kopi, dan warnanya ini hijau rumput atau seperti apa ya. Tapi ya sekarang minuman matcha ini berubah menjadi kuliner yang sangat diminati banyak orang, bahkan banyak banget yang jualan minuman matcha ini laris manis banget. Kalau matcha ini kan mungkin juga FOMO atau lainnya, populernya itu karena perkembangan ini media sosial. Jadi ada yang beli minuman matcha ini terus diupload di media sosial, wah matcha ini enak, terus pada FOMO datang ke tempat yang jualan matcha. Kalau gula aren, kayak kopi gula aren itu kan
mulut ke mulut. Jadi nggak secepat minuman ini matcha. Jadi buat para pelaku usaha minuman, terutama minuman kekinian, ini minuman matcha ini boleh banget jadi salah satu menu yang wajib ada. Karena ya orang zaman sekarang kalau pergi ke kafe, entah jual minuman kontainer di pinggir jalan, itu ada yang tanya matcha juga. Jadi ya harus selalu ready stock. Miskum ini mau ngasih tahu ke sobat kulineran juga kandungan dari matcha, antara matcha dengan kopi gula aren. Nah, kalau kopi gula aren sendiri kan itu ada kandungan kopi, dan kopi itu mengandung kafein juga. Nah, kalau matcha ini minuman itu yang mengandung minuman yang kaya antioksidan, bagus buat kesehatan, tapi kalau kebanyakan ya juga kurang baik. Dan matcha ini itu 0 kafein ya. Segalanya itu harus ada batasannya sendiri. Kalau kopi juga itu sebenarnya juga banyak manfaatnya kalau sesuai takaran yang pas. Untuk bahan matcha sendiri ini itu sebenarnya dari daun teh jenis ini Camellia sinensis, Camellia sinensis yang digiling halus. Jadi ini sebenarnya seperti teh hijau, tapi ini kandungan nutrisinya itu lebih banyak. Terus ada juga ini yang menurut Miskum kalau diminum secara sesuai dosis, ya kalau bahasa kedokterannya itu sesuai dosis gitu ya. Ini ada kandungan L-theanin, yang ini asam amino. Sebenarnya ini asam amino yang unik yang hanya ditemukan di teh. Nah, fungsinya ini bisa bikin yang minum itu lebih tenang dan lebih fokus setelah minum ini matcha. Ya, kalau pantesan Genji itu kalau minum sekarang lebih suka minum matcha gitu ya. Terus juga mengandung berbagai macam vitamin dan mineralnya juga. Ya, antara lain itu vitamin A, B1, B2, C, E. Nah, selain itu juga mengandung mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jumlahnya ini kecil. Ya, jadi kalau matcha ini lebih cocok buat menstabilkan mood agar lebih tenang dan lebih fokus, terutama saat bekerja gitu. Dan itu salah satu manfaat dari matcha. Terus untuk kopi gula aren itu asal tidak berlebihan ke dalam mengkonsumsinya, juga kaya dengan manfaatnya. Apalagi kan gula aren itu sebenarnya gula merah dari itu ya, nira dari pohon aren. Ya, untuk kandungan pada kopi sendiri itu ya sudah pasti ada kafeinnya. Tapi sebenarnya kopi itu bukan kalau orang ngantuk minum kopi biar bugar lagi, bukan seperti itu ya fungsinya ya. Tapi untuk kopi ini itu lebih membuat yang mengonsumsinya ini lebih lebih fokus, dan ini bisa meningkatkan energi. Terusan buat gula aren, ya tahu sendiri lah, gula itu glukosa. Nah, glukosa ini itu bisa juga buat meningkatkan energi. Dan pada kopi gula aren itu sudah pasti ada susunya. Nah, kalau susu ini kan memang buat menambah lemak, ada kandungan lemak dan proteinnya. Ya, intinya ini dua minuman antara matcha dengan kopi gula aren ini sama-sama kaya akan manfaatnya. Ya, tergantung sobat kulineran suka yang mana. Terus yang paling bermanfaat ini adalah ketika kopi gula aren sama matcha jadi menu buat sobat kulineran yang sudah buka usaha, wajib banget. Soalnya apa? Misal sobat kulineran jualan kopi gula aren dan matcha, generasi milenial milih kopi gula aren, sedangkan Gen Z milih matcha. Jadi ya bisa bergabung jadi satu, bisa lebih cuan pokoknya. Apalagi untuk saat ini matcha itu kan lagi FOMO ya. Mungkin bahan bakunya juga agak susah didapat.
karena ya mungkin banyak banget yang mulai nyetok atau gimana buat dijual kembali, berbeda dengan kopi gula aren. Di Indonesia sendiri kan itu juga banyak apa ya, pusat kopi gitu ya, jadi nggak perlu impor kopi. Kalau matcha ini mungkin masih banyak proses ekspor impornya atau lebih banyak didominasi buat impornya, sedangkan untuk kopi ini di Indonesia udah banyak sekali kebun kopi. Terus gula aren juga, gula aren ini juga itu ya, di Indonesia juga masih banyak. Jadi ya untuk stok tersediaannya juga itu mempengaruhi popularitas. Nah mungkin untuk saat ini matcha lagi naik, lagi FOMO, ya ntar jatuh bangun, bisa jatuh bangun. Mungkin itu sudah cukup penjelasan dari Miskum. Jadi sudah Miskum bongkar semuanya dan semoga bermanfaat ya. Sudah Miskum bongkar, jadi sudah bukan rahasia lagi. Jadi untuk kesimpulannya, antara matcha dengan kopi gula aren ini tergantung selera masing-masing. Nah kalau Miskum sih tergantung juga ya, hanya beda tempat bisa jadi beda rasa. Oke, sekian dari Miskum. Jangan lupa like, komen, tips atau kuliner apa lagi yang harus Miskum review, share dan nyalakan lonceng supaya dapat notifikasi terbaru dari Miskum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.